Angka pencari kerja terus bertambah, sementara pengangguran terus meningkat tapi tidak diakui oleh BPS. BPS memalsukan, mengatakan pengangguran paling kecil saat ini. Apakah rakyat juga akan diberikan jalan keluar kehidupannya? Artinya beban hidupnya itu berikan jalan keluar. Seperti beban pajak dan lain-lain, insentif ditingkatkan untuk supaya rakyat bisa berusaha dan macam-macam. Atau tetap dijadikan kuda perahan dari elit. Mungkin kalau sudah amok, semuanya kena ini. Ini kan masyarakat tahu ini mau diarahkan kembali ke dui fungsi ABRI secara soft. Ya. Ini kan ini bermain TNI dan Polri semua. Sekarang TNI juga bermain ini. Kemarin buat apa itu? Apa dari atas nggak apa-apa ngibarkan bendera One Piece misalkan. Tahu-tahu di pelaksanaan di lapangan penindakan. Halo Sobat Logika, jumpa lagi dalam acara Omon-Omon Politik. Ya, kali ini Sobat Logika, saya muncul kembali dalam acara kesayangan Anda, ya. Dri Wibowo Santoso akan memandu acara ini sampai akhir, tapi durasinya saya nggak tahu nih. Pokoknya asik aja gitu ngomong. Ya, Sobat Logika, pekan ini kita sempat dihebohkan oleh demonstrasi massa yang cukup masif di daerah Pati. Ini seperti api dalam sekam, apinya sudah membara. Ternyata rakyat di bawah tuh memang penuh dengan kegelisahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Nah, triggernya adalah kebijakan pemerintah pusat, ya. Ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nah, ini secara semena-mena dia memberikan perintah ke daerah-daerah untuk melakukan kenaikan pajak, ya, kenaikan pajak PBB khususnya. Nah, itu triggernya di Pati seperti itu. Nah, kalau kita telah lagi, ini ada 104 daerah yang mengalami kenaikan pajak, tapi yang sangat signifikan ada 20 daerah. Nah, 5 daerah ini sudah ketok palu lah, pimpinan daerahnya sudah manut sama tadi penjajah pusat, pemerintah pusat maksud saya. Penjajah pusat lagi. Sorry. Nah, itu satu di antaranya ada Jombang, Cirebon, Semarang, Mojokerto, dan Pati. Sekarang masyarakat di Jombang juga sudah mulai resah dan sudah mulai siap-siap melakukan revolusi seperti yang dilakukan masyarakat di Pati. Tapi ini ada yang menarik dari Pati. Kalau kita mengutip dari ucapannya founding father kita, Bung Karno, jangan sekali-kali melawan sejarah. Nah, di era kolonial, ya, ini Pati, di daerah situ ada namanya Gerakan Samin Samito, ya. Samin Ya. Gerakan Samin menolak bayar pajak kepada kolonial. Karena apa? Tidak ada faedahnya, banyak mudaratnya gitu. Jadi masyarakat dipajakin, kesejahteraan masyarakat diabaikan gitu. Begitu. Nah, sekarang ini sudah mulai mengikuti, ada beberapa daerah yang sudah mulai mengikuti Pati ini. Satu di antaranya Jombang, kemudian Cirebon, ya kan, speak up gitu, menolak pembayaran pajak. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yang sangat berkompeten untuk bicara soal aksi massa dan masa aksi. Wah, ini ngeri ya. Ini ada Bung Fajar Pramono, nah, aktivis 80-an yang sudah banyak makan asam garam ya dalam dunia pergerakan. Ini tentunya bisa membaca situasi ke depan, melihat dari pergerakan di Pati. Ya. Juga ada Gus Eko, aktivis 98 yang berkontribusi besar menggulingkan Bupati Sudewo, Soeharto, ya,
Presiden Indonesia Soeharto. Wah, lebih besar lagi daripada Sudewo. Ya, ini. Nah, nanti akan bicara bagaimana melihat keresahan-keresahan di grassroots ini ya. Pertama saya mau bicara sama Bung Fajar. Bung Fajar, ini kita kan sungguh aneh ya kalau masyarakat di Jawa Tengah itu terkenal dengan santun, ya kan, terkenal dengan adab ya, yang luar biasa. Tiba-tiba dikejutkan dengan aksi massa sampai lebih dari 50.000. Wah, ngeri banget saya ngeliat di video-video pendek begitu. Itu apa sih yang membuat mereka menjadi menjadi resah, menjadi marah gitu terhadap keputusannya si Sudewo. Padahal kalau kita ngelihat dari kultur masyarakat Jawa kan sangat santun terhadap pemimpinnya gitu kan. Ya. Ini nggak disengaja gitu. Ini bukan nggak disengaja tapi kita ngelihatnya aneh gitu kan. Ya silahkan. Ya, ini kita melihat pertama dari kebijakan pemerintah saat ini. Ya. Kebijakan pemerintah saat ini itu ada kebijakan uang ketat. Efisiensi. Efisiensi itu membuat bahwa ada pengurangan APBD untuk daerah. Waduh. Itu hampir 30% lebih lah. Iya. Untuk APBD daerah itu dikurangi. Nah, di situ kemudian pilkada ini kan politik mahal. Ya. Karena High cost ya. calon wali kota, kepala daerah ini harus punya modal untuk pilkada, untuk memenangkan pilkada ini. Belum beli tiketnya ya. Nah, gitu. semuanya itu dia butuh modal dan itu butuh cukong. Oke. Nah, Oligarki lagi lah ya. belum ke Cukong sana. gitu ya? Ini masih di tingkat lokal. Oke. Tapi di tingkat lokal ini bahwa cukong ini yang memodali bupati atau wali kota untuk menjadi kepala daerah, calon-calon mereka ini. Nah, di sini kalau putaran uang ketat, bupati ini kan gimana mereka harus mengembalikan utang dari pilkada itu. Iya. Nah, Cukong gitu ya. ya ke cukongnya ini. Otomatis kan harus lewat proyek. Nah, proyek itu jalan lewat APBD. Iya. Kalau APBD-nya dipotong, maka satu-satunya cara meningkatkan PAD. Oh. PAD-nya dari mana Heeh. bisa ditingkatkan itu? Ya rejim NJOP. Heeh. Jadi meskipun sekarang bisnis properti lagi kacau, NJOP tetap naik terus. Wah, gila. Ini akal-akalan daripada kepala daerah. Gile. Jadi mereka nggak peduli bisnis properti itu naik turun. Jadi nggak ada yang sesuai dengan teori bahwa permintaan menyesuaikan dengan, nggak ada permintaan pun tetap dinaikkan aja NJOP-nya. Nggak ada demand-nya ya? Nggak ada demand-nya. Tapi tetap dinaikkan NJOP-nya demi mengejar setoran. Nah, dalam situasi uang ketat, masyarakat ini susah cari duit. Karena perputaran makin berkurang. Betul. Udah perputaran berkurang dan makin kecil, 70% lebih masih ditarik ke ibu kota. Sentralisme berarti ya? Ya, sentralisme yang dulu itu sudah mulai berkurang, sekarang ditarik lagi. Karena putaran uang, kebijakan uang ketat ini tadi. Oke. Ya. Jadi efeknya hidup masyarakat kan semakin susah. Jadi sentralisasi ya? Sentralisme kekuasaan, ekonomi itu berjalan dengan sempurna saat ini. Karena kebijakan uang ketat. Jadi perputaran uang lebih kurang. Nah, masyarakat yang udah susah mencari uang, Benar. PHK merajalela di mana-mana. Angka pencari kerja juga bertambah. Angka pencari kerja terus bertambah, sementara pengangguran terus meningkat tapi tidak diakui oleh BPS. BPS memalsukan, mengatakan pengangguran paling kecil saat ini sejak 98. Itu kan hal yang BPS kan badan pemalsu statistik. Gitu kan. ya kayaknya begitu kayaknya. Nah, itu membuat orang udah nggak punya daya tahan lagi, udah nggak punya barrier lagi. Ya udah, kita ngelawan aja. Mungkin dengan ngelawan nggak bayar pajak, itu salah satu alternatifnya. Tapi ucapan bupati ini nantang. Oh, iya. Ayo kalian boleh demo, kalian datang ke sini. Wah,
meledaklah emosi. Oh itu ya, jadi itu bisa dinegasikan bahwa kultur masyarakat Jawa yang kesabarannya luas gitu, Iya. bisa meledak-ledak. Bisa meledak kalau ditantang juga. Orang mereka udah nggak punya daya tahan lagi, udah nggak punya uang lagi, apalagi lah. Itu kan berarti udah pemalakan secara resmi. Amok ya. Ya terjadi amok. Amok. Nah, situasi ini mengancam beberapa daerah. Situasinya yang sama. Karena kebijakan ini copy paste semua dari pusat dan daerah. Bahwa pusat nggak bisa ngasih duit, ya udah kalian boleh naikkan PAD lewat cara itu tadi. Setelah Pati, kemudian disusul dengan Bone. Ya. Nah, sekarang yang sebentar lagi menyusul Jombang dan daerah lain, ya kita lihat Akan aja mengikuti, nanti ya. apakah akan mengikuti atau tidak. Tapi yang jelas bahwa Pati ini menjadi stimulan. kalau tidak ada kebijakan yang jelas dari pusat, maka amok di mana-mana akan merajalela. Itu akan terjadi dan sudah terjadi. Yang Ya, kedua, kriminalitas. Hmm. Orang kalau nggak punya duit ya pasti gelap mata dan kriminal akan banyak di mana-mana. Lapar, ya nggak? Lapar. Iya. Nah, ini gelombang yang akan kita hadapi dalam waktu dekat. Dan ini harus diwaspadai. Harus oleh diwaspadai. Pak Prabowo ya. Prabowo udah telat lah. Udah telat. Karena sudah hampir satu tahun tidak melakukan apa-apa ini. Sibuk keluar negeri aja nggak tahu kemana dia. Jadi ya kita lihat aja lah perkembangannya gimana ini. Saya soalnya sudah tidak ada lihat peluang bagaimana mengatasi masalah ini. Oke. Terima kasih. Kalau menurut pandangan dari Gus Eko nih terkait dengan aksi massa di Pati, ini menjadi stimulan bagi daerah-daerah yang lainnya. Apa benar demikian? Ya pertama benar. Sebenarnya ini kan gelombang kasus kedua ya. Kemarin kan Mendagri Tito ya. Tito Karnavian. Tito dan Bobi kan mau ngambil 4 pulau di Aceh. Betul. Nah, ini kan berarti ada komunikasi yang buruk dan manajemen pemerintahan yang buruk oleh Prabowo. Masa sih ya menteri mau ngambil 4 pulau dengan 4 pulau. 4 pulau itu presiden nggak tahu. Ini kan sebenarnya Iya, cuman iya. kayak drama elit aja ini. Ini yang dipertontonkan ke rakyat seolah-olah Prabowo nggak mengetahui lah. Sebenarnya Prabowo kan mau jadi presiden udah 4 kali. Betul. Ketika dia sudah menjabat sebagai presiden, kekuasaan tertinggi kok kebanyakan curhat. Yang seperti tadi Bung Fajar ngomong, udah kehilangan momentum Prabowo. Ini udah 10 bulan. Udah 2 bulan lagi udah setahun. Nah, kemarin Prabowo ngakuin berapa hari yang lalu bahwa pemerintahannya punya komunikasi yang buruk. Sebenarnya kan ini cuman kayak ya drama dari Pak Prabowo karena Drakor ya. iya, karena Prabowo juga komunikasi Prabowo sendiri buruk. Contohnya kemarin BPS. Apa ini kan perlu diaudit juga. Terus Iya. data kemiskinan apa benar 20.000 pengeluaran. Betul. Terus tahu-tahu kemudian semua janji Prabowo, makan bergizi gratis, pendidikan gratis, apa segala gratis. Itu nggak ada yang terlaksana dalam 1 tahun ini. Iya. 10 bulan ini benar kata Bung Fajar, Prabowo kayaknya cuman menikmati aja dia sebagai presiden. Tapi dia nggak benar-benar menguasai. Tidak ada hal yang sangat nyata ya Iya. dalam janji kampanye. Ini kayak bius massa. Nah, masa. ini nggak mempan kalau rakyat sudah sadar. Kan kita kemarin ada mahasiswa angkatan pengangguran itu kan S1 semua. Iya. Belum lagi yang udah tua-tua kayak angkatan 98 ini kan masih banyak yang hidup ini, jutaan orang angkatan 98 ini. Ini kan kita punya pengalaman reformasi inginnya gimana kok diarahkan lagi ke sentralistik. Reformasi kan ada karena kebuntuan sentralistik Orde Baru, Pak Harto. Makanya sebagian waktu itu ada yang ingin mengembalikan kepada bentuk federalis. Kemudian diakomodasi sama reformasi jadi otonomi daerah. Atau di beberapa daerah khusus adalah otonomi daerah khusus. Ya. Nah, kok tambang nikel kemarin seperti yang dilansir oleh Faisal Basri, tahu-tahu
ada Dilansirnya penyelundupan. Siapa yang menyelundupkan? Nah, itu kan kalau nggak salah Faisal Basri ngomong si Erlangga dan Bobby. Begitu. Nah, kemudian di Cina tercatat 5 juta ton, di penerimaan negara kok nggak tercatat gitu. Nah, terus kemudian makin kesini adanya penguasaan di mana beberapa tenaga kerja Cina mengelola nikel, batu bara, terus banyak apa ya? Kayaknya daerah itu masyarakat daerah yang berharap pada reformasi itu juga udah kehilangan harapan, udah hopeless. Ekonomi tidak berhasil dikembalikan, dipulihkan. Pertumbuhan ekonomi tidak berhasil dikembalikan ke tingkat misalkan di atas yang dijanjikan Jokowi kan 7%. Betul. Selama 10 tahun ternyata Jokowi nggak mampu 7%. Iya. Prabowo menjanjikan 8%. Selama 10 bulan malah bukannya naik dari era Jokowi malah turun 4,7. Iya. Kan data yang benar. Data yang benar. Kemarin Tapi BPS bilang 5,3. 5,3, tapi tadi itu para pengamat ekonomi ngomong ada koreksi 4,8. Ya, ini sebenarnya kan koreksi kalau masa damai ya. Kalau ntar ada banyak potensi gejolak sosial apa nggak turun lagi potensi ekonomi. Betul. Iya. Jadi memang ada keburukan komunikasi di Prabowo terus Dengan anak buahnya ya. ini menunjukkan negara nggak punya uang dan negara Apakah anak buntu. buahnya ini sengaja merusak image-nya Prabowo mengingat sebagian besar anak buahnya ini adalah orang-orangnya Jokowi. Kayak Tito Karnavian kan jelas itu orangnya Jokowi itu. Ya kalau sinyalemen Gatot begitu ya. Gatot kemarin ngomong ini ada skenario inilah, tapi kan ini sebenarnya udah Infiltrasi gitu ya. sudah diketahui oleh masyarakat karena yang bermasalah memang orang-orang peninggalannya Jokowi kan. Nah, tapi di Pati ini dari Gerindra ya. Gerindra. Jadi ini permasalahannya udah semakin mengembang, nggak cuma orang Jokowi lagi, berarti udah satu keseluruhan kabinet Prabowo ini bikin test by the water. Jadi sebuah permasalahan dilempar dulu ke masyarakat, nanti arus balik reaksi masyarakat gimana dilihat. Nah ini nggak bagus, ini ciri khas politikus amatir sebenarnya, politikus yang nggak punya program. Iya. Nggak punya program ini. Iya. Jadi harusnya dalam kondisi rakyat lagi putus asa begini, ekonomi nggak berkembang, kan harusnya dibangun stimulus perekonomian, contohnya Vietnam ya. Vietnam kan menurunkan pajaknya sebesar 8% kan? Iya. Selama berapa tahun ini? Betul. Kok Indonesia enggak? Terus kemarin ulang tahun Singapura Malaysia, warganya dapat duit, dapat layanan, dapat bonus dari negara Singapura dan Malaysia. Potongan pajak. Terus Malaysia kok jual Pertamax sekitar 7.300 malah untung 298 triliun. Iya. Indonesia jual Pertamax 13.000 malah rugi 900 berapa triliun. Ini kan adalah suatu Akal-akalan ya. Suatu apa ya? Ya drama lah sebenarnya. Sebagian pihak melihat mafia BBM ditindak ini cuma untuk mau ganti mafia aja sebenarnya. Iya. Gitu aja. Mas Fajar, balik lagi nih soal tadi menyinggung mengenai sentralisasi gitu ya. Waktu reformasi itu kan kalau nggak salah ya itu Prof. Rias Rasyid gitu mengeluarkan produk nama undang-undang namanya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus supaya terjadi pemerataan di daerah. Ini kan tidak dijalankan dengan baik, malah kembali lagi ke zaman Orde Baru, sentralisasi gitu, harus mengikuti apa jadi kebijakannya penjahat pusat, pemerintah pusat, salah lagi saya. Nah itu, saya kalau melihat ini kan sebetulnya senafas, sehaluan dengan cita-citanya Pak Sumitro ya, waktu itu dia yang menolak sentralisasi supaya terjadi pemerataan di beberapa daerah-daerah. Kok Prabowo nih sebagai anaknya bisa lupa sih gitu? Apa
dia tidak mendapatkan legacy ilmu pengetahuan dari bapaknya Sumitro, atau bagaimana dia menjalankan roda pemerintahan ini kok ngawur banget gitu. Nah itu saya nggak tahu saya. Karena ketika kita bicara Cum, Pak Sumitro, itu jelas ketika dekrit presiden tahun 59 muncul, Iya. Cum dan kawan-kawannya bilang, oh ini ancaman terhadap demokrasi. Ya. Ancaman terhadap demokrasi. Maka kemudian daerah bisa menuntut terhadap pusat. Maka kemudian muncullah Permesta dan PRRI. RRI, iya betul. Itu efek daripada sentralisme dan demokrasi dibubarkan. Itu kan amok, kegeraman, kemarahan ya. Demokrasi dibubarkan, maka kemudian diganti dengan yang namanya demokrasi terpimpin oleh Soekarno. Tapi bukan demokrasi itu. Iya. Itu otoriter bener itu, bahwa sentralisme ada pada presiden dan Totaliter itu ya. totaliter. Boleh kita lihat pada masa itu. Semua penangkapan-penangkapan yang bersifat politik tidak ada pengadilan. Iya. Termasuk pembubaran PSI dan Masyumi. Masih Tidak ada itu namanya pengadilan-pengadilan, itu tidak ada. Penangkapan orang tokoh-tokohnya tidak ada pengadilan. Memang nggak ada demokrasi pada saat itu, sehingga mereka melakukan itu tadi. pemberontakan ya. Daerah melakukan pemberontakan. Lah, kenapa ini sekarang diulangi dengan Prabowo seperti ini? Nah itu saya nggak tahu apakah terjadi begitu. Yang jelas pertanyaannya adalah, apakah Prabowo mengerti demokrasi? Kalau mengerti demokrasi ya bagaimana kondisinya seperti ini? Apa yang harus dikerjakan? Dan bagaimana dia mengefektifkan menteri-menterinya? Nah di sini kan kesannya dia tidak mau tahu. Yang penting bahwa elit tetap dijaga keberlanjutannya, Iya. tetap diberi intensif. Insentif-insentif hanya untuk elit, tapi rakyat dibebani pajak dengan terus-menerus. Wah, luar ngeri banget. Nah ini daya tahan rakyat saya nggak ngerti di mana. Betul. Tapi yang jelas kasus Pati dan diikuti Boni dan Jombang. yang sudah pasti kemarin saya dapat kabarnya Boni dan Jombang itu tinggal nunggu waktu memang. Nah ini apakah akan berhenti di sini atau akan menjadi Bola salju. bola salju? Karena kalau kita bicara 98, ledakan masalah semua kebanyakan di daerah. Oh iya. Benar. Ibu kota itu relatif telat. Terakhir baru bulan-bulan Februari 98 baru mulai keras-kerasnya. Awalnya itu dulu waktu 98 di Makassar ya. 97 itu pertarungan banyak kan justru di luar Di daerah ya. di daerah. Iya, Nah, ini saya nggak ngerti. Apakah Nah memang- ini apakah akan terjadi lagi Nah, di kemudian hari? tergantung elit. Tergantung elit dan tergantung pada rakyat. Apakah rakyat juga akan diberikan jalan keluar kehidupannya? Artinya beban hidupnya itu diberikan jalan keluar. Seperti beban pajak dan lain-lain, insentif ditingkatkan untuk supaya rakyat bisa berusaha dan macam-macam. Atau tetap dijadikan kuda perahan dari elit. Oke. Nah ini Iya. pertanyaannya begitu. Kalau elit tetap ngotot, menyenangkan diri sendiri, tetap mempertahankan kekuasaannya dengan elit, di sini saya katakan partai-partai dan pemerintah ya. Karena ini semua partai-partai dan pemerintah ini yang menguasai elit ini. Nah seperti katakan DPR, satu hari itu gajinya 3 juta. Kan apain loh yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan untuk rakyat? Sehari 3 juta. Nothing ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya kelihatan sampai saat ini. Iya. Kesusahan rakyat mereka diem aja kok. Mereka malah membuat undang-undang yang justru makin menekan rakyat. Jadi apakah ini memang upaya untuk oke, kita siapkan pertarungan habis-habisan dalam waktu dekat ini? Nggak ngerti saya. Karena elit tidak mau memahami dan tidak mau membantu kondisi masyarakat yang begini. Tapi di bawah sendiri juga daya tahannya sudah habis. Iya. Nah, ini ya bisa terjadi. Crack seperti 98 bisa terjadi. Karena Jadi apa yang harus dilakukan oleh
Prabowo sebagai presiden untuk menganulir kekhawatiran-kekhawatiran soal kerusuhan seperti yang terjadi di tahun 98? Saya nggak tahu, saya udah. Karena semuanya udah jalan buntu. Apakah Prabowo perlu mereshuffle atau mengeliminir? Apa gunanya? Nggak ada sekarang? gunanya. Apa gunanya sekarang? Kalau menurut Mas Fajar tuh nggak. Sekarang udah nggak ada gunanya. Nggak Kalau dulu berarti pada lagi. awal-awal, ya berguna. Kalau sekarang udah nggak ada gunanya. Emang udah Oh, bola salju udah menggulir. bergulir dan kepercayaan masyarakat terhadap Udah berkurang sekali. pemerintah Udah berkurang sekali. tidak ada sama sekali ya. Bukan tidak ada, tapi berkurang berkurang terus-menerus. ya. Terus digerus oleh Terdegradasi kesusahan hidup, ya. kesusahan hidup Terdegradasi. mereka. Nah, kalau menurut Gus Eko nih, ya kan tadi kan Mas Fajar membuat suatu simulasi, ya kan, menganalisa ya, berdasarkan empirik di tahun 98 itu daerah-daerah bergejolak, terus kemudian pemerintah pusat seolah membiarkan, tidak memiliki antisipasi untuk meredam gejolak-gejolak ini, terjadi chaos gitu. Lantas Mas Fajar meyakini niscaya ini juga akan terjadi kalau pemerintah pusat dan elit-elit kita mengabaikan keresahan-keresahan masyarakat di bawah ini. Nah, kalau menurut pengamatan Gus Eko, emang apa benar demikian? Kalau saya ngeliat sih, kayaknya bakal ada gejolak sosial kembali. Gejolak sosial. Nggak tahu nanti itu, tapi mungkin nggak. Tapi di daerah tuh akan bergerak secara masif juga ya. Ini kayaknya lagi persiapan kayaknya. Kalau kita baca, ini kan pemerintah kan sukanya test by the water nih. Testing on the water. Kalau kita baca aspirasi masyarakat di media sosial, di apa, itu semuanya udah negatif pandangannya terhadap pemerintahan ini. Makanya bisa jadi Komdigi mau menerapkan itu, orang main medsos harus beli pulsa itu segala macam. Iya itu. Jadi rakyat memang kayaknya dari PBB dinaikkan, dari lapangan pekerjaan nggak disediakan, dari kegiatan perekonomi pasar-pasar pada sepi, koruptor nggak di ini. Jadi memang Nggak ditindak, masyarakat ya. sedang dibikin putus asa Hopeless ya. sama pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi saya nggak cuma ngomong Prabowo ya, Prabowo Gibran ya. Dalam artian ini memang sudah apa stimulusnya selama 10 bulan ini nggak ada. Nggak ada ya. Stimulus apa dari Prabowo? Nggak ada. Kasus korupsi mana? Malah banyak pengampunan koruptor-koruptor yang zaman kemarin ketangkep malah dilepasin semua. Ini apa maksudnya? Kalau yang ditahan oleh Jokowi karena kasus politik atau kasus apa yang Kriminalisasi. dikriminalisasi nggak masalah. Cuma kalau koruptor dibebasin, selalu kita bandingkan omongan Prabowo sebelum dia berkuasa. Nggak ada kekonsistenan kan berarti. Dan mempertahankan Prabowo juga buat apa? Udah tua Prabowo, buat apa? Kalau nggak bikin ini. Kalau nggak bikin sebuah kebaikan buat bangsa, buat apa? Betul. Nggak berguna. Jadi solusinya apa kalau menurut Gus? Solusinya Prabowo harus sadar, harus melek. Ini rakyat juga udah bosen. Daripada nanti kisru massa semuanya jadi sasaran, memang harus ada elit yang dikorbankan. Oke, Prabowo harus tegas, harus berani untuk mengamputasi elit-elit Iya. yang bandel ini ya. Oke. Kalau enggak ya mungkin kalau sudah amok semuanya kena ini. Ini kan masyarakat tahu ini mau diarahkan kembali ke dui fungsi ABRI secara soft. Ya. Ini kan ini bermain TNI dan Polri semua. Sekarang TNI juga ikut main ini. Kemarin buat apa itu? Dari atas nggak apa-apa ngibarkan bendera One Piece misalkan. Tahu-tahu di pelaksanaan di lapangan penindakan. Oke. Padahal kan itu sebenarnya aspirasi masyarakat aja. Masyarakat punya cara menegur gimana ketika para wakilnya pada tidak ini. Oke. Tutup mata. Oke. Iya. Oke, Sobat Logika, tadi kita sudah mendengarkan paparan-paparan analisa Indonesia ke depan di bawah pemerintahan Prabowo yang sekarang ini seolah menutup telinga dan menutup mata
terhadap keresahan masyarakat di bawah. Satu di antaranya yang mengenai soal pajak. Terus kemudian angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan bertambah, kriminalitas yang luar biasa karena masyarakat nggak ada kerja, terpaksa harus melakukan tindak kejahatan demi perutnya dan keluarganya. Dan ini semua juga akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat ilegal ya, terutama terkait soal pajak. Ini kalau kita bisa katakan adalah ilmu copet. Ya, ilmu copet. Jadi kemarin itu saya juga punya satu pengalaman ketika bayar provider internet, tiba-tiba naiknya signifikan. Ketika saya lihat struknya, pajak ya bertambah. Wah, dasar emang pemerintah copet ini. Ini yang jadi Pak Prabowo juga harus sadar gitu bagaimana dulu Bapak Anda, Pak Sumitro, memperjuangkan demokrasi, terus kesejahteraan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, semuanya sejahtera. Nah, ini Pak Prabowo juga harus dengar apa yang menjadi kegelisahan arus bawah, apa yang menjadi keresahan grassroots, akar rumput, supaya di kemudian hari mimpi buruk kita tidak terjadi lagi seperti yang terjadi di tahun 98. Akhir kata, nah, saya Bowo undur diri, kita akan kembali lagi dalam channel kesayangan Anda, Logika Bicara, program Omon-Omon Politik. Salam sehat sedulur. Tadi sedulur nggak?